Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Sofia Handayani dengan nomor induk mahasiswa 2108105036, jurusan Turis Matematika kelas B. Di sini saya akan mengerjakan UAS Praktikum Analisis Regresi Variabel Dummy. Nah, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh antara gender dan kepribadian siswa terhadap kemampuan komunikasi matematis. Jadi, judulnya itu pengaruh gender dan kepribadian siswa terhadap kemampuan komunikasi matematis. Nah, jadi kemampuan komunikasi matematis itu sebagai variabel dependen atau Y. Selanjutnya, gender dan kepribadian siswa itu sebagai variabel independen atau X. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengkodean data untuk variabel gender dan kepribadian siswa terhadap kemampuan komunikasi matematis dengan SPSS. Nah, kita buka terlebih dahulu SPSS-nya. Di sini sudah terdapat datanya ya. Nah, selanjutnya kita klik variable view. Lalu yang pertama kita ganti menjadi X1. Yang kedua kita ganti menjadi X2. Yang ketiga kita berubah menjadi Y. Untuk desimalnya kita ganti ya semuanya menjadi 0 supaya di belakang titiknya tidak ada angka lagi. Nah, untuk labelnya X1 itu gender. Lalu X2-nya itu kepribadian siswa. Dan Y-nya itu kemampuan komunikasi matematis. Di sini values-nya untuk gender kita masukin ya. Nah, untuk 0 kita kasih label perempuan. Lalu add, selanjutnya untuk 1 kita kasih label laki-laki. Lalu klik add, selanjutnya oke. Nah, untuk menyusunnya X1 nominal, X2 juga nominal, dan yang scale-nya dan yang Y itu scale. Oke, selanjutnya kita klik analyze, lalu klik regression, terus linear. Nah, untuk komunikasi matematis, kemampuan komunikasi matematis kita masukkan ke dependen, dan untuk gender sama kepribadian siswa itu kita masukkan ke independen. Selanjutnya klik OK. Di sini sudah muncul ya output SPSS-nya. Nah, selanjutnya kita akan interpretasikan hasil output SPSS-nya. Nah, kita copy dulu dari sini ke Word. Kita kasih keterangan lagi untuk kemampuan komunikasi matematis sebagai variabel dependen atau Y. Selanjutnya gender dan kepribadian siswa sebagai variabel independen atau X. Selanjutnya kita copy yang model summary, kita paste di sini.
untuk analisis datanya kita bisa dilihat ya. Jadi model summary itu untuk mengetahui R square. Di sini kan R square-nya itu 0,578. Nah, kita tulis di sini. Jadi nilai R sebesar 0,578 yang menunjukkan angka korelasi sedang antara gender dan kepribadian siswa dengan kemampuan komunikasi matematis. Selanjutnya pengambilan keputusan. Nah, untuk pengambilan keputusan kita copy yang koefisien. Kita copy lalu kita pindahkan ke sini. Cara yang pertama yaitu diperoleh nilai signifikansi sebesar nilai signifikansi itu kita bisa lihat di nilai signifikansinya ya. Nah, kita fokus ke yang tabel ini dulu. Nah, kita ambil dulu nih yang gender, selanjutnya kita ambil yang kepribadian siswa. Untuk gendernya yaitu 0,027. Berarti 0,027 itu kurang dari 0,05. Maka itu artinya terdapat pengaruh antara gender terhadap kemampuan komunikasi matematis. Nah, yang kedua, diperoleh nilai signifikansi sebesar, yang kedua signifikansinya berarti 0,738, berarti lebih dari 0,05 ya. Maka itu artinya tidak ada pengaruh antara kepribadian siswa terhadap kemampuan komunikasi matematis. Selanjutnya cara yang kedua. Cara yang kedua ini kita mengetahui nilai T hitung dan T tabel. Diketahui nilai T hitung, nah bisa dilihat ya untuk T hitungnya di sini di tabel yang ini. Oke, selanjutnya nilai yang tadi 0,025 berbanding 9.
Kemudian kita lihat pada distribusi nilai T-tabel. Kita lihat pada distribusi T-tabel. Nah, kita lihat nih T-tabelnya ya. Kita lihat di sini. Karena kita menggunakan uji dua sisi, yaitu 0,025 ini, terus untuk derajat kebebasannya itu 9, maka tarik garis 2,262, maka diperoleh nilai T-tabelnya sebesar 2,262. Nah, kita balik lagi nih ke atas. Kita balik lagi ke sini. 2,785 sama 2,62 itu berarti lebih dari 2,262. Untuk T-tabel. Maka artinya apa? Artinya ada pengaruh antara gender dan terhadap kemampuan komunikasi matematis. Nah, selanjutnya yang kepribadian siswa. Diketahui nilai T-hitungnya berapa? Nilai T-hitungnya kita bisa lihat di sini, berarti 0,347. 0,347 itu kurang dari 2,262 T-tabel. Maka artinya apa? Artinya tidak ada pengaruh antara kepribadian siswa terhadap kemampuan komunikasi matematis. Oke, selanjutnya kita copy output yang ANOVA. Kita analisis datanya terlebih dahulu ya. Diperoleh nilai DF-nya. DF masih ingat kan yang tadi? Berapa DF-nya? Adalah 9. Dan nilai signifikansinya sebesar, kita bisa lihat ya nilai signifikansinya itu dari sini. Jadi nilai signifikansinya itu 0,049 sebesar 0,049. Nah, 0,049 ini kurang dari 0,050. Maka secara bersama-sama atau simultan ya, variabel gender dan kepribadian siswa
memiliki pengaruh yang signifikan. Signifikan terhadap kemampuan komunikasi matematis. Nah, terakhir kita buat persamaan regresinya. Persamaan regresi. Nah, untuk persamaan regresi ini kita bisa lihat dari tabel koefisien. Bisa dilihat dari sini ya. Jadi, nilai signifikasi. Jadi, persamaan regresinya itu Y sama dengan ini ya, 61,667 ditambah X1. X1-nya itu apa? X1-nya itu gender ya. X1-nya itu jadi di tabel ini tuh 25.000. 25,00 untuk X1. Selanjutnya ditambah X2. X2-nya itu kan kepribadian siswa. Nah, jadi di sini tuh kepribadian siswanya itu 3,3333. 3,333 X2. Nah, jadi persamaan regresinya itu Y sama dengan 61,667 ditambah 25,000 ditambah 3,3333. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.